Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Vicky Anjani, NIM T201869091. Di sini saya akan menjelaskan tentang kurva normal. Pengertian dari kurva normal adalah kurva yang memiliki nilai sedang lebih banyak daripada nilai kurang atau nilai yang lebih. Kurva normal adalah suatu alat statistik yang sangat penting untuk menaksir dan meramalkan peristiwa yang lebih luas. Adapun ciri-ciri kurva normal adalah yaitu dilihat dari bentuk kurva normal. Bentuk kurva normal menyerupai genta, yakni bel. Kurva normal merupakan suatu poligon yang dilicinkan, yang mana ordinat memuat frekuensi dan absisnya memuat nilai variabel. Bentuk kurva normal adalah simetris. Anda bisa lihat di dalam makalah. Yang kedua, dilihat dari daerah kurva normal. Daerah kurva normal biasanya dinyatakan dalam bentuk persen dan proporsi. Bila dalam bentuk persen maka menjadi 100%, bila dalam bentuk proporsi akan menjadi 1. Gambarnya bisa dilihat di dalam makalah. Setelah kurva normal ada juga kurva normal standar atau biasa disebut kurva normal baku. Kurva normal baku adalah kurva normal yang mana nilai rata-ratanya sama dengan 0 dan simpangan bakunya adalah 1. Sekian dari saya, akan dilanjutkan oleh teman saya yang selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ilham Batiar. Di sini saya akan melanjutkan presentator sebelumnya. Saya akan menjelaskan bagaimana cara kita mengerjakan kurva normal umum yang diubah menjadi kurva normal baku. Baik, di sini adalah rumus dari pengubahan kurva normal umum menjadi kurva normal baku. Lebih jelasnya teman-teman bisa melihat di makalah yang kita berikan. Rumusnya yaitu Z sama dengan X min U per simbol dari simpangan baku. Saya sendiri tidak tahu nama simbolnya, tapi itu merupakan simbol dari simpangan baku. Jadi, nilai standar sama dengan data ke I dari suatu kelompok data dikurangi rata-rata kelompok per simpangan baku. Jadi itu rumusnya jika dibacakan. Kita kerjakan di laptop saja. Yang ditanyakan yaitu luas dari X ini 4,500 gram. Jadi kita hilangkan desimalnya. Begitupun juga rata-rata gram, rata-rata dari data tersebut kita juga hilangkan desimalnya. Maka yang terjadi yaitu begini. Sesuai dengan rumus yang ada, berarti 4.500 dikurangi 3.750 per simpangan baku. Simpangan bakunya diketahui 325, maka hasil yang didapat yaitu 2,31. Cukup sekian penjelasan saya mengenai pengubahan kurva normal umum menjadi kurva normal baku. Cukup sekian dan terima kasih. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan meneruskan penjelasan dari presenter yang sebelumnya. Nama saya Yulia Agustina, NIM T20186106. Di sini saya akan menjelaskan tentang luas daerah di bawah kurva normal. Oke, luas daerah di bawah kurva normal itu menghitung sebuah peluang. Langkah-langkah menghitung luas daerah di bawah kurva normal yang pertama adalah harus mengetahui nilai Z. Nah, nilai Z di sini harus 2 desimal atau 2 angka di belakang koma. Seperti contohnya 0,18, 0,16 dan 1,12 dan yang lainnya. Dan yang kedua adalah mengetahui tabel distribusi normal. Kita harus mengetahui tabel distribusi normal seperti ini. Nah, tabel distribusi normal seperti ini, sebelah
sebelah kiri ini adalah hanya memuat satu desimal atau satu angka di belakang koma, dan di atas memuat dua desimal atau dua angka di belakang koma. Dan isi dari tabel distribusi ini isinya adalah luas daerah di bawah kurva normal. Ini adalah isi dari luas daerah di bawah kurva normal. Oke, saya akan memberikan contoh bagaimana cara membaca tabel distribusi yang telah dijelaskan. Apabila Z-nya adalah 0,33, jadi kita harus mencari nilai satu desimalnya dan juga dua desimalnya juga, atau satu angka di belakang koma dan juga dua angka di belakang koma. Nah, setelah kita mengetahuinya 0,33 itu dari 0,3 dan juga 0,03, kita ke tabel yang paling kiri, kita mencari 0,3, udah ketemu kan? Nah, setelah itu kita cari yang ke atas 0,03. Nah, cara mencarinya, membacanya adalah kita udah ketemu 0,3 dan juga 0,03, jadi kita tinggal tarik aja seperti ini. Nah, jadi ini adalah nilai tabel dari 0,3 dan juga 0,03 sama dengan 0,1293. Luas daerah kurva normal itu keseluruhannya adalah 1. Luas daerah kurva normal keseluruhannya adalah 1. Saya mempunyai contoh. Yang pertama adalah ini, yang mana saya bilang tadi bahwa luas keseluruhan kurva normal adalah 1. Jadi sebelah ini adalah rata-rata atau mu. Jadi sebelah kiri ini adalah 0,5 yang negatif, dan sebelah kanan ini adalah 0,5 yang positif. Jadi kan udah dibilang tadi luas daerah di bawah kurva normal adalah keseluruhannya adalah 1. Apabila lebih dari 1 itu salah, ya. Dan kita coba mengerjakan mencari luas daerah di bawah kurva normal. Yang pertama diketahui Z-nya adalah 1,25. Kita harus mencari 1,25 di sini. Z kurang dari 1,25 sama dengan, kita mencari 1,25 terlebih dahulu ya. 1,25 ini dijadikan satu desimal dan juga dua desimal, atau satu angka di belakang koma dan juga dua angka di belakang koma. Jadinya 1,2 dan juga 0,05. Jika dijumlah akan menjadi 1,25. Nah, karena kita sudah menemukan ini, satu desimalnya dan juga dua desimalnya, kita melihat tabel distribusi ya. Melihat tabel distribusi tadi, kita mencari sebelah kiri. Sebelah kiri kan memuat hanya satu desimal atau satu angka di belakang koma. Jadi kita melihat di kiri, kita mencari 1,25, dan di atas kita mencari 0,05. Dan kita tarik, menemukan 0,3944. Jadi luas kurvanya dalam tabel 1,2 dan juga 0,05 itu adalah 0,3944. Nah, selanjutnya arsiran ini melebihi batas ini, rata-rata. Jadi kita harus menambahkan ini 0,5 ditambah nilai dari 125 tadi, 0,394, yang hasilnya adalah 0,8944. Dan saya mempunyai contoh yang kedua. Dan dari contoh yang kedua, yang diarsir adalah sebelah kanan. Yang diarsir. Nah, ini kan diketahui Z-nya adalah 1,25. 1,25 sama ya, kita mencarinya itu 1,25 itu mencari desimalnya. Satu desimal dan juga dua desimalnya, yaitu 1,2 dan 0,05. Dicari dalam tabel distribusinya, tabel distribusi bahwa ini hasilnya adalah 0,3944.
Nah, karena ini yang diarsir sebelah kanan sini dan juga tidak melebihi, jadi kita dikurangi saja 0,5. Di sini kan nilainya 0,5 ya. Di sini 0,5. Jadi dikurangi 0,394 yang hasilnya 0,1056. Oke, dan contoh yang ketiga ialah seperti ini. 1, Z-nya itu udah ketahuan 1,31 dan juga 1,42. Jadi mana terlebih dahulu yang kita cari, yakni yang lebih terdahulu kita cari yang lebih besar atau yang lebih jauh dari 0, yakni 1,42. 1,42 apabila dicari 1 desimal dan 2 desimalnya menjadi 1,4 dan juga 0,02. Cari di tabel itu, tabel distribusi yang akan menunjukkan 0,422. Dan setelah mencari 1,442, kita mencari 1,31, yakni 1,3 dan 0,01 yang dalam tabel luas itu, tabel distribusi itu akan menunjukkan angka 0,4049. Nah, kenapa ini dikurangi? Karena rumusnya jarak terjauh dikurangi jarak terdekat. Jadi ini harus dikurangi ya. Jadi 0,422 dikurangi 0,4049 dikurangi sama dengan 0,0171. Oke. Dan contoh yang keempat. Adalah diketahui Z-nya itu berada di area negatif, yakni negatif 2,18. Jadi probabilitas P ini probabilitas atau luas daerah di bawah kurva normal itu 2,18 ya. Z-nya itu 2,18. Jadi kita mencari 28,15 dulu ya. Min 2,18. Kita mencari desimalnya dulu ya. 1 desimal dan 2 desimalnya, yakni min 2,1 dan 0,08. Jadi dijumlah menjadi 2,18 yang kita cari di tabel distribusi. Kita cari di tabel distribusi yang menunjukkan angka 0,4854. Kenapa tidak negatif? Karena di dalam tabel distribusi tersebut kita cari jumlahnya, angkanya tidak menunjukkan negatif begitu. Dan contoh lagi ketika luasnya telah diketemukan. Contoh luas daerah kurvanya itu udah diketemukan, yakni diketahui luasnya adalah contohnya 0,3944. Nah, kita cari dulu nih 0,3944 ini, cari di tabel distribusi normal. Cari di tabelnya ya. Maka akan menunjukkan di sebelah kiri itu 1,2 dan di sebelah atasnya itu 0,05. Jadi jika ditambah itu 1,25. Jadi ini adalah nilai dari Z.